Jadi waktu itu musang putih tapi matanya hitam, jadi masuknya ke leucistik. Akhirnya saya nekatnya jual motor mas. Jadi setiap hari kena caci maki mas. Mau soal motor gitu gigi, semua orang kan pasti gitu. Tapi orang-orang kalau taunya sekarang kan udah enaknya aja. Itu dulunya kan itu nggak tahu. Jadi kalau sekarang saya bisa jual musang 1 ekor sampai 50 juta, 25 juta kan taunya sekarang. Waktu itu hasil breed putih pertama itu langsung ditawar 15 juta. Cuman saya nggak jual dulu karena ini saya buat self reward dulu lah. Jadi kita bikin gaco dulu supaya kita semakin dikenal. Terus nanti terahnya kan pasti dicari mas. Di beberapa kontes itu sempat kita menyabet juara 1, 2, 3 kena Civet Farm itu mas. Dulu itu awalnya terkenal ya itu dari kontes. Terus kita bikin konten, kita bikin istilahnya di up terus lah mas. Akhirnya up sampai Irfan Hakim, Luki Hakim juga sampai mengenal kita. Terus Audrey sempat adopsi juga di kita gitu. Saya pernah jual paling banyak 120 juta 1 ekor. Itu jenis musang super platinum mozaik. Jadi dia satu badan tuh warnanya putih sampai sini, kemudian badannya tengah warnanya hitam, kakinya putih lagi. Dan kemarin juga ada bule dari Swedia tuh, dia beli langsung ke kandang. Ada 2 orang langsung ke sini. Dia beli habis 60 juta, pengirimannya habis 70 juta sama surat-suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji. Saya owner dari Civet Farm Indonesia, berasal dari Wates Kediri. Saya usia 27 mas. Civet Farm Indonesia ini peternakan luwak mas, atau bahasa Indonesia musang. Jadi di sini tuh peternak yang beda dari peternakan yang lain mas. Biasanya kan anak-anak muda tuh peternaknya kan kambing, terus sapi itu. Kalau di Kediri satu-satunya mas. Dan insya Allah terbesar se-Indonesia mas, Civet Farm ini. Oh gitu ya? Iya, bisa dilihat di sosmed kita mas. Jadi kita paling pertama bisa membuat genetik-genetik yang seperti putih, terus mozaik seperti itu. Dan juga kita sudah ekspor mas, luwak ini. Jadi kalau ekspor itu biasanya untuk penghobis mas. Untuk dunia animal itu kan bule-bule itu juga banyak peminatnya gitu. Awalnya saya itu hobi mas, tahun 2012. Itu waktu saya masih SMP mas. Waktu saya SMP itu kan ada anak buah bapak saya itu menemukan luwak kecil kan di kebun gitu. Terus dikasihkan ke saya, terus saya rawat, terus saya upload di Facebook kan. Waktu zaman dulu kan Facebook yang masih ngetren mas. Kemudian kok ternyata ada yang punya lagi di Kediri itu. Ada, terus akhirnya kita kumpul lah, sharing-sharing, terus bikin komunitas. Jadi awal mulanya tuh kita bikin komunitas di tahun 2013 mas. Namanya Kediri Musang Lovers. Waktu kita bikin komunitas kan pecinta musang. Jadi namanya Kediri Musang Lover, pecinta musang lover Kediri kan. Terus dari situ itu awalnya musang tuh belum ada yang beternak mas. Jadi musang tuh dulu tetap semuanya ngambil dari alam. Jadi kayak dari pemburu, dia ada pemburu atau apa itu kan di Facebook kita hubungin, terus kemudian akhirnya kita para pecinta musang ini sebagai pecinta kan. Kalau kita ngambil dari alam terus kan akhirnya nanti merusak ekosistem gitu mas. Nah dari situ kita mulai terus sharing-sharing. Ternyata musang lover tuh di Indonesia banyak gitu. Jadi tiap kota tuh sempat booming tahun 2015-16 tuh banyak pecinta musang. Kemudian kita ngobrol, sharing-sharing, terus sempat pertama tuh ada kontes. Nah dari kontes itu akhirnya kawan-kawan tuh bincang-bincang. Nah ini kalau kita nggak ada project untuk breed, gimana caranya breed, nanti kan kalau dari alam terus namanya kita bukan pecinta. Jadi kita pelajari perilakunya, terus anatominya musang, kemudian tingkah lakunya gimana, terus cara pakannya yang benar tuh biar dia bisa berkembang biak dengan baik itu apa, kita pelajari semua mas. Nah akhirnya tahun 2016 tuh saya berhasil breed musang pandan normal. Jadi pandan hitam sama hitam masih keluar hitaman, itu masih belum eksperimen mas. Saya masih yang penting bisa beranak dulu gitu. Waktu itu tahun 2016
Terus saya udah ada 5 indukan itu, udah bisa berhasil breeding, terus udah lumayan dikenal. Akhirnya saya bikin channel YouTube Mas, begitu tahun 2016 itu. Namanya Civet Farm juga itu, masih ada sekarang. Dari situ kita sharing-sharing, akhirnya kita lumayan banyak dikenal. Terus tahun 2017 waktu saya masih kelas 2 SMA Mas, saya dikabarin ada pemburu yang nemu, misalnya dia dapat musang dari alam itu warna putih Mas. Sekarang masih ada musangnya itu. Jadi nenek moyangnya musang di sini putih pertama itu orangnya pertama itu minta 20 juta Mas. Karena belum ada yang punya musang putih kan. Jadi waktu itu musang putih tapi matanya hitam. Jadi masuknya ke leucistik. Akhirnya saya nekat itu jual motor Mas. Waktu itu kelas 2 SMA itu saya jual motor untuk saya belikan musang itu Mas. Jadi nekat Mas. Saya lihat pangsa pasar yang normal aja laku keras gitu Mas. Terus belum banyak musang yang kelainan genetik waktu itu. Akhirnya waktu itu saya nego kenanya di harga 16 juta Mas, 1 ekor. Musang ini kan nggak dilindungi Mas, jadi aman. Bukan hewan yang terancam punah gitu. Terus akhirnya kita belajar ternak, mulai dari yang normal itu berhasil, terus permintaannya pasar banyak, kita sampai kurang-kurang waktu itu, dan akhirnya kita jual motor buat beli musang putih. Itu tanpa sepengetahuan orang tua Mas. Jadi saya nekat, waktu itu pulang, wes dimaki-maki Mas. Tahun 2018 pun itu baru mau kawin yang saya beli yang putih itu, sama yang hitam. Berharap kan jadinya putih juga, ada yang hitam ada yang putih. Ternyata enggak Mas, jadinya hitam semua. Akhirnya anaknya yang hitam-hitam tadi enggak saya jual Mas. Ini pasti ada gennya, saya mikirin gitu. Jadi proses waktu itu akhirnya bisa keluar putih. Sampai saya kuliah pun yang biayain termasuk luwak ini Mas. Saya dulu kuliah di Malang UB Mas, Brawijaya peternakan juga, jadi nyambung. Jadi orang tua saya itu didikannya militer Mas. Kalau kamu udah berani mengambil keputusan itu, ya udah wes lepas. Saya dari SMA itu istilahnya udah dilatih mandiri lah Mas. Jadi waktu itu kan orang tua saya sebenarnya juga orang ada Mas. Maksudnya bapak kan penjual sapi dulu, punya lahan-lahan gitu kan. Jadi saya waktu itu SMK itu di pertanian. Terus waktu SMA itu ya udah nggak dikasih uang saku, cuman dikasih garapan lahan. Jadi wes mati udah bisa kui gitu. Waktu pertama itu ya sempat istilahnya jengkel lah, lihat teman-teman tuh di ragati wong tuane, kita kok dilatih militer kayak gini. Tapi tahu manfaatnya sekarang Mas. Jadi kita bisa tahu lah artinya cari uang dari paling terbawah itu gimana gitu. Jual motor terus. Jadi saya sekolah itu bareng teman Mas. Orang tua wis nggak mikir wis keputusanmu itu ya wis tak hargai keputusanmu. Cuman aku juga biasanya nukoknya motor nih wis gak wis usahamu, wi niatmu ku ya wis gak apa-apa ditekuni. Akhirnya ya setiap hari kena caci maki Mas. Mau soal motor gitu gue, semua orang kan pasti gitu. Tapi orang-orang kalau taunya sekarang kan udah enaknya aja. Itu dulunya kan itu nggak tahu. Jadi kalau sekarang saya bisa jual musang 1 ekor sampai 50 juta, 25 juta kan taunya sekarang. Saya dulu cuman berdoa lah, ya Allah saya yang penting berusaha konsisten. Jadi di situ Mas titik terendah saya. Saya baru kelihatan hasilnya mencolok di tahun 2018 Mas. Itu waktu saya kuliah di Malang. Pemasaran saya kan udah lumayan keras lah Mas. Jadi saya waktu itu buat TikTok, terus YouTube. Awalnya kan cuman buat iklan aja lah. Ternyata dari situ, dari YouTube kita juga dapat penghasilan. Terus kita dikenal juga. Kemudian waktu itu saya juga sampai saat ini pun saya sampai buka cabang di Malang Mas. Jadi Civet Farm cabang Malang itu ada. Saya ada kenalan temen ngopi gitu Mas, pecinta musang juga. Akhirnya tak tawarin, yuk gendirone Civet Farm digedekne lah, yuk ini kan barang kurang barang gitu, nanti tak suplai indukan-indukan yang sudah ada genetiknya. Di sana juga ada, di sini ada gitu. Jadi waktu saya di Malang gitu juga kumpul-kumpul sama musang lover Malang kayak gitu. Musang ini kan awalnya kan ini hewan liar kan Mas. Nah yang banyak diminati oleh para pecinta musang nih, hewan liar kan harusnya galak. Cuman kalau udah hasil ternak, dia kan pasti domestikasi kan Mas. Jadi jinak. Terus musang yang awalnya warnanya hitam jadi warna putih. Terus ada yang belang, ada pakai skincare itu putih, mukanya aja. Terus pakai kaos kaki, matanya ada yang biru kayak gitu. Terus dan satu lagi keunggulan musang ini, dia nggak bau Mas, nggak bau kayak kucing, kayak kotorannya atau ininya. Dan dia relatif bau pandan, wangi.
Jadi namanya kan ini jenis musang pandan mas. Dia kalau birahi itu ngeluarin bau wangi kayak pandan gitu. Terus kemudian kalau pecinta kopi itu dia juga bisa dibuat ngolah kopi kan. Jadinya kopi luwak itu mas. Musang ada banyak jenis mas. Cuman yang banyak saya ternakan di sini musang pandan. Terus ada lagi musang bulan. Musang bulan tuh dia lebih besar, lebih bongsor. Asli dari Sumatera musang bulan tuh. Kemudian ada lagi musang akar. Terus ada musang rase. Banyak mas jenisnya ada 7-an. Yang paling banyak peminat dan paling gampang itu musang pandan ini mas. Dan sudah kita produksi banyak varian warna itu. Karena dia karakternya jinak, terus baunya wangi itu tadi mas. Jadi kalau musang bulan itu karakternya dia jinak. Cuman dia jeleknya itu kalau dia buang kotoran itu buat gulung gitu. Itu nggak bisa dihilangkan. Jadi jorok kan. Kalau musang pandan itu tadi keunggulannya baunya wangi itu mas. Baunya wangi pandan gitu. Peternakan itu kayak menjadi cita-cita lah, dari kecil tuh pengen jadi peternak gitu. Terus akhirnya saya kuliah di peternakan itu emang karena ada basic bapak kan sapi itu tadi mas, makanya saya belajar di situ. Cuman dari perkuliahan itu saya sambungkan di musang, ini nyambung mas, pelajaran genetika terus tingkah laku itu sempat mau saya buat penelitian. Jadi sempat musang itu sama dosen saya itu dosen aneka ternak itu sempat kita buat penelitian. Jadi tingkah laku terus genetiknya ini kalau mozaik kawin sama normal kalau bisa jadi mozaik itu gimana gitu kan, ternyata mozaik ini dominan kayak gitu. Jadi untuk musang putih terus musang mozaik itu emang kelainan genetik mas. Di sini ada beberapa varian putih mata merah itu namanya albino. Terus ada putih matanya normal itu leucistik. Terus ada lagi mozaik. Mozaik itu yang dia coraknya abstrak. Ada di wajah putih, terus kaos kaki ekornya putih, terus matanya ada yang merah, ada yang biru kayak gitu mas. Dari segi harga itu yang paling mahal yang mozaik. Jadi harganya ditentukan dari corak, seberapa abstrak coraknya, sesimetris apa coraknya seperti itu. Jadi dari kelainan genetik jadi unik gitu. Dan uniknya itu yang mahal mas. Persilangan perkawinan dari yang putih yang pertama kali dapat sama yang hitam itu ketemunya hingga akhirnya dapat putih lagi itu di perkawinan keberapa? Itu di F2, hitam sama putih itu jadi hitam kan, head leucistik, kemudian kawinkan lagi sama yang putih cuman yang bukan bapaknya. Kalau di pelajaran genetika kan kalau dia inbreed ketemu sedarah itu kan jadinya pasti cacat atau lebih jelek kan, nggak boleh kan mas dihukum genetika itu kan. Akhirnya ada kawan yang punya putih itu betina-betina yang saya simpen itu kan, saya kawinkan putih lagi baru tembus putih mas. Jadi keluar waktu itu tiga ekor itu hitam 2 putih 1. Waktu itu hasil breed putih pertama itu langsung ditawar 15 juta. Cuman saya nggak jual dulu karena ini saya buat self reward dulu lah. Intinya saya hasil ternak saya pertama yang putih itu saya simpan dulu. Sampai sekarang saya jadikan pejantan juga. Jadi kita bikin gaco dulu supaya kita semakin dikenal. Terus nanti terahnya kan pasti dicari mas. Di beberapa kontes itu sempat kita menyabet juara 1, 2, 3 kena Civet Farm itu mas. Dulu itu awalnya terkenal ya itu dari kontes. Terus kita bikin konten, kita bikin istilahnya di up terus lah mas. Akhirnya up sampai Irfan Hakim, Luki Hakim juga sampai mengenal kita. Terus Audrey sempat adopsi juga di kita gitu. Jadi kebanyakan pangsa pasar kita yang putih terus yang mozaik itu emang di luar daerah Kediri mas, kebanyakan Jakarta terus Medan itu kita jadi pengiriman udah seluruh Indonesia dan kita kasih garansi 100%. Jadi kalau untuk musang ini perawatannya itu yang utama itu sebenarnya handling, di handle terus mas supaya karakternya dia tidak kembali liar gitu. Terus kemudian untuk yang peternak, kalau untuk peternak itu sulitnya kita menandai dia birahinya. Jadi kalau tidak birahi dicampur dia pasti berkelahi. Istilahnya sampai mati pun dia duel antara jantan dan betina itu mas. Jadi harus kita bisa nandain betina birahinya seperti apa. Pelajarannya itu tadi dari tingkah laku itu tadi. Tingkah laku hewan terus makanya kita waktu di perkuliahan ada tingkah laku hewannya birahi itu seperti apa, tanda-tandanya seperti apa itu baru kita kawinkan seperti itu. Kalau untuk birahi musang itu
kalau jantan dia mengeluarkan bau harum, wangi. Intinya untuk menarik betina itu tadi Mas. Kalau betina dia tandanya itu mengeluarkan suara kayak kuntilanak Mas, ngekek gitu, ketawa, gitu. Jadi dia mengeluarkan bau wangi terus ngekek, kemudian kelaminnya mekar. Kadang di hutan itu kalau ada bau wangi terus ada suara kayak kuntilanak itu sebenarnya musang Mas. Di konten kita TikTok itu sempat viral yang lihat sampai 2 juta itu waktu ngekek itu. Kalau untuk perawatannya sebenarnya mudah, cuman makannya sehari 2 kali, terus bersihin kandang, dimandiin 2 minggu sekali kayak gitu sih. Terus musang ini dia termasuk hewan nokturnal. Jadi kalau siang seperti ini dia tidur. Jadi aktifnya dia malam hari. Musang dari alam itu treatment pertama itu kandang jangan terlalu sempit dulu Mas. Dia kan terbiasa di alam kan. Kita kasih kandang tuh lebar dulu. Jadi kandang besar kayak aviari gitu. Terus kasih handling, pakannya dari tangan, kasih pisang, kasih apa yang dia suka kayak gitu. Jadi kita temukan ininya dulu Mas, chemistry dulu. Nanti udah adaptasi 1-2 bulan dia udah nggak gerubukan, tahu orang dia udah nggak takut. Nah itu baru kita kasih kandang yang breeding Mas. Ukuran 1 meter kali 1 meter itu dia udah bisa dan udah nggak nabrak-nabrak kandang. Jadi kalau pertama dari liar langsung dimasukkan kandang breed pasti rusak. Musangnya juga, kandangnya juga. Jadi nabrak-nabrak kandang udah kayak musang gila itu. Semua hewan sebenarnya tahu Mas. Kita itu kalau dirawat dengan baik atau cuman dia dimanfaatkan aja itu dia tahu gitu. Jadi ada kayak chemistry-nya gitu Mas antara kita sama musangnya. Sekarang saya kan udah punya karyawan Mas, ada anak buah yang ngasih makan musang atau apa. Kalau malam aku lagi di rumah itu juga tak ajak ini Mas, interaksi. Jadi semua indukan tuh diajak ngobrol, diajak intinya biar dia tuh nggak nganggap kita itu lupa sama dia gitu Mas. Kasih pakan, kesukaannya dia apa. Kan musang ini hewan omnivora kan Mas. Jadi dia mau buah-buahan dia mau, terus kasih nasi pun dia mau, kasih daging ayam dia juga seneng. Malam gitu lagi nganggur di rumah ya keliling kandang kasih pakan, kasih apa, terus dia ada yang beranak bagus kasih reward supaya kita sama hewannya tetap ada ikatan. Kalau musang dia ini paling seneng daging Mas, protein hewaninya juga dapatnya dari daging itu, daging ayam mau, terus biasanya lele. Kalau kita bisa ngasih hidup Mas, jadi biar dia tetap ada perlawanannya, terus kena sama darahnya juga, terus proteinnya juga masih utuh kan. Kalau belum ada dimasak kan tetap utuh itu proteinnya. Ya kita nanya keadaanmu gimana, kamu sehat apa enggak, terus anakmu gimana, itu bisa ngerawat apa enggak, seperti itu Mas. Ya, intinya ngobrol-ngobrol. Jadi kalau orang nganggep itu biasanya dianggap orang gila Mas, kita ngobrol sama hewan kan. Tapi dari situ dia tuh kayak ngerti Mas sebenarnya. Dulu sempat tuh ada indukan yang saya dapat tuh dia track recordnya jelek di anak buah saya yang di Malang, di cabang Malang itu dia sering makan anak, sering ini kan. Terus di sini pertama juga gitu, di sini beranak terus anaknya dimakan karena stres kayak baby blues itu. Terus akhirnya kita kasih perlakuan khusus. Anak buah saya bilang itu coba diajak ini interaksi supaya lebih benih gitu. Ini kasih makan, saya ajak ngobrol nih. Akhirnya anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima aman Mas. Udah dia nggak makan anaknya, udah mau ngerawat anaknya dengan baik seperti itu. Jadi stresornya dia berkurang kalau kita ajak interaksi, kita ajak ngobrol gitu. Kalau musang itu liar Mas, dari alam, dia tuh nggak bisa 100% jinak ke manusia, nggak bisa. Jadi dia tetap defend, tetap gigit, ini nyerang, defend. Cuman untuk dia dijadikan indukan, itu dalam masa waktu 6 bulan tuh baru bisa dia nggak nabrak kandang, nggak ini, dia baru bisa anteng gitu Mas. Jadi dipelihara dulu baru diprogres gitu. Jadi kalau dari liar langsung dikawinkan tuh pasti kayak gitu, stres. Tahu orang anaknya dimakan seperti itu. Jadi indukan-indukan kebanyakan di sini semua sudah hasil ternak Mas. Dia ngerawat anaknya udah nggak stres seperti itu. Kita besarkan, kita naikkan kontes dulu. Nah dari situ anakannya banyak yang nyariin dari terahnya itu Mas. Ini terahnya kayak si Lili. Ini kan sering juara gitu. Jadi terahnya pasti dicari gitu. Kalau untuk pemula awalnya lihat suka beli itu karena kalau dia belinya udah yang hasil ternak itu udah rekomendasi aman karena dia dari lahir dari ini kan udah
dirawat oleh manusia mas. Jadi dia sudah domestikasi tadi, udah nggak dari alam lagi kan. Dia karakternya pun juga sudah berubah gitu. Jadi karakternya udah kalem, udah persis sama kayak kucing gitu. Tapi saya sarankan kalau untuk pemula belinya itu jangan yang mahal-mahal dulu. Jadi beli yang biasa dulu, yang normal, yang nggak kelainan genetik dulu dan dirawat dulu gitu. Saya pernah jual paling banyak 120 juta mas, satu ekor. Itu jenis musang super platinum mozaik. Jadi dia satu badan tuh warnanya putih sampai sini, kemudian badannya tengah warnanya hitam, kakinya putih lagi. Orang Medan mau. Dan di sana cuman 2 minggu laku lagi 200 juta ke Thailand mas. Cuman mampir aja di sini. Nyesel nggak mas? Nggak pernah nyesel kalau saya seperti itu karena emang udah digariskan rezekinya emang segitu. Jadi kalau untuk sekarang kan di Facebook kayak gitu kan istilahnya posting itu nggak jual mas, jadi cuma dipamerin aja, nanti lanjut bawa admin gitu. Jadi terselubung mas. Intinya kan supaya tidak di take down, tidak di banner kayak gitu kan. Kalau di TikTok kita setiap hari live, jadi setiap hari di TikTok itu kita live. Cuman ya itu kita nunjukin ini yang kalau serius langsung kita kasih nomor kayak gitu mas. Jadi nanti semua transaksi itu ada langsung di WhatsApp. Jadi kalau untuk luar pulau kita pengiriman cuma menggunakan pesawat mas. Kita untuk perizinan udah lengkap. Musang kita kirim dulu. Biasanya saya kalau luar pulau itu lewat Solo di Sumarmo. Jadi di sana nanti hewan kita masukkan karantina dulu. Syaratnya hewan udah harus vaksin, terutama rabies, terus vaksin kayak virus parvo itu kayak gitu mas. Dokumen harus lengkap. Terus pembelian di Civet Farm itu juga dilengkapi microchip dan juga ada aktenya mas. Dia ada SKL-nya, surat keterangan lahir. Nanti bisa kita tunjukkan. Jadi musang di kita nanti bisa di-scan terus di aktenya itu kita ada kayak nomornya itu mas. Ada barcode-nya juga kayak gitu. Kalau musang yang paling banyak diminatin para bule itu yang putih, gitu kayak albino, terus logistik seperti itu mas. Dan kemarin juga ada bule dari Swedia tuh, dia beli langsung ke kandang mas. Ada 2 orang langsung ke sini. Dia beli habis 60 juta, pengirimannya habis 70 juta. Sama surat-suratnya. Jadi dia waktu itu liburan ke Bali. Sebenarnya udah connect sama kita lama, hampir setahun kan. Terus janjian nanti tahun 2024 saya akan main ke Indonesia. Nanti saya mampir ke peternakanmu gitu. Saya kira kan cuma mampir-mampir aja kan. Akhirnya saya perlihatkan yang paling bagus-bagus itu. Akhirnya dia mau, akhirnya beli terus dibawa ke sana dengan segala keribetannya. Kalau yang di kandang Civet Farm yang di Kediri ini indukannya ada sekitar 30-an mas. Yang di kandang sini. Terus kemudian ada di kandang lagi Kediri ada 2 mas. Satunya di rumah teman saya itu. Di dekat sini juga itu ada 40-an. Terus sampai mertua saya pun saya kasih peliharaan musang juga mas. Jadi awalnya kan kerja di gudang garam terus pensiun mas. Terus saya kasih peliharaan musang juga karena emang permintaan banyak dan kita kewalahan untuk ngeladeni permintaan itu mas. Karena untuk musang sendiri kan dia beranak itu setahun 2 kali. Dan sekali beranak kadang 2, maksimal 4. Dan untuk ngeluarin yang putih, yang mozaik itu lebih limit lagi. Jadi makanya dia harganya mahal karena emang bikinnya susah, keluarnya jackpot-jackpotan, rezeki-rezekinan seperti itu mas. Jadi dia dibesarkan, ini belum tentu dia mau kawin. Untuk kawinnya juga susah. Terus begitu sudah kawin, dia belum tentu juga hamil. Nanti dia hamil, belum tentu juga dia mau ngerawat anak. Nah itu yang paling jadi PR. Ada juga kasus yang di sini tuh setiap dia lahiran dia mintanya sesar mas. Jadi dia pinggulnya itu sempit. Jadi tiap dia mau lahirin tuh kalau dia lahiran normal anaknya pasti mati, pasti terhimpit gitu. Habis kawin kita ada dokumennya terus ada catatannya kan. Nanti pas dia 60 sampai 65 hari kita bawa ke dokter hewan, kita sesar mas. Dan biaya sesarnya itu hampir sama kayak biaya lahirannya orang mas. 2 juta sampai 4 juta. Tergantung biusnya itu nanti. Kalau di Civet Farm ini per bulan bisa 20 sampai 30 baby. Konsisten mas. Seumpama di pusat di Kediri ini kita habis nanti barang-barang dari Malang, dari Tegal, dari Jakarta tuh kita kirim ke sini semua. Jadi pusatnya penjualan di sini mas. Di Jakarta nanti tetap kita kasih stok. Jadi kalau yang beli orang sekitaran Jabodetabek yang mau ambil langsung ke kandang dia bisa. Mau diantar sampai rumah juga bisa kayak gitu mas.
Dan kita setiap pengiriman kita pastikan kasih garansi 100%. Makanya orang-orang yang beli harga mahal itu dia tenang gitu Mas kalau beli di kita itu. Hewan datang sakit atau mati di jalan, kita ganti dengan hewan yang baru. 20-30 ekor tuh kita ngomonginnya bukan yang bagus-bagus saja Mas. Jadi kayak ada yang normal, itu normal kan 500.000, 1 juta itu. Kalau yang putih di harga 10 juta, terus mozaik itu mulai harga 8 juta sampai 15 juta. Terus yang mata merah itu 20 sampai 25 juta. Kemudian yang putih mata biru itu putih harga 25 juta. Jadi campur 20-30 ekor itu semua jenis ya Mas. Ya alhamdulillah sudah bisa buka 4 cabang ya Mas. Jadi di Malang, di Tegal, di Jakarta sama di Lampung. Jadi pertama belikan sawah sih Mas, investasinya di situ ya Mas. Terus di sapi, kemudian di tanah-tanah sekitar ini yang dijual gitu Mas. Jadi buat celengan tahunannya gitu. Jadi untuk jenis musang yang biasa dibuat kopi itu ada musang bulan, kemudian musang pandan ini sendiri, dan musang binturong Mas. Binturong itu musang paling besar, jadi dia besarnya hampir beruang binturong itu. Dan kalau untuk binturong ini kan dilindungi dia. Jadi untuk petani kopi yang mau menggunakan binturong ini dia harus punya izin. Terus, tapi untuk kopi luwak yang paling enak itu dari musang pandan ini Mas. Jadi dia emang sortirnya itu lebih teliti gitu. Jadi musang kopi luwak ini kok bisa cita rasanya lebih enak itu karena sortirnya luwak ini Mas sebenarnya. Dia dikasih kopi itu kalau kopi yang dia benar-benar belum matang terus yang rasanya nggak begitu manis itu dia milih. Semua 1 ekor ini ya dikasih 1 kilo itu Mas ya. Yang dimakan itu nggak ada 1/4 nggak ada. Jadi sama dia disortir kopi yang paling enak seperti itu. Dan juga harus kopi yang mau dia makan tuh yang kita petik hari ini harus dikasihkan hari ini juga yang fresh itu Mas. Itu untuk kopi luwak yang kualitas baik. Cuman kalau untuk oknum-oknum itu kebanyakan dipaksakan supaya dia nggak dikasih makan apapun dikasih itu. Jadi itu yang cita rasanya bikin nggak konsisten. Jadi luwaknya makan tuh karena terpaksa gitu. Jadi kalau kopi luwak yang di Bogor itu ada temen tuh sampai dia kebun kopinya tuh dikasih kandang besar kayak aviari, musangnya dilepas liarkan di situ. Jadi dia ambil langsung dari pohon. Nah itu kopi luwak yang paling bagus, paling mahal, dan musangnya juga dirawat, pokoknya dikasih makan bagus seperti itu. Jadi dia makan kopi itu cuman kalau malam hari aja. Jadi intinya itu anak muda jangan takut untuk mencoba. Walaupun awal-awal kamu dibully, dicaci maki itu, yang penting kalau kamu yakin konsisten aja jalanin itu. Cuma kamu yakin mau beternak apa, seperti saya kan ini hitungannya peternak yang minoritas lah Mas. Ditanya peternak apa, peternak luwak kan aneh gitu kan Mas. Kebanyakan peternak sapi, kambing, terus ikan itu. Karena peternak luwak itu apa yang kamu dapatkan dari luwak itu apa, kan pasti bertanya-tanya seperti itu. Cuman ya udah, kerjain aja, yang penting konsisten dan buktikan hasil kamu seperti apa seperti itu. Yang penting serius, jangan lupa juga berdoa supaya hasilnya bisa maksimal. Saya Dimas Aji, owner dari Zifat Farm Indonesia dari Wates, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.